Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era 4.0 digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Betul apa betul? Betul. Semua aspek kehidupan kita kini terkandung dengan teknologi pendidikan, ekonomi, komunikasi, hingga hiburan. Namun, apakah kita sudah benar memahami dan mampu menggunakannya dengan bijak? Belum. Nah, dengan saya membawakan topik literasi digital ini untuk memanfaatkan supaya hadirin sekalian atau teman-teman mahasiswa supaya bisa menggunakan digital dengan bijak dan baik. Hadirin yang saya hormati, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar kemampuan menggunakan gadget atau aplikasi, tetapi juga bagaimana kita berpikir kritis dalam mengolah informasi untuk menyebarluaskan informasi tersebut supaya itu fakta atau real dan bukan hoax. Mengapa literasi digital itu penting? Yang pertama, satu, melawan hoax dan misinformasi. Informasi ini menyebar begitu cepat melalui media sosial dan internet. Sayangnya tidak semua informasi tersebut benar. Literasi digital membantu kita memilih dan selektif mana informasi yang benar dan mana informasi yang baik untuk kita pelajari dan kembangkan. Yang dua, keamanan digital. Dalam dunia digital, keamanan data pribadi adalah hal yang krusial. Banyak kasus penyalahgunaan data dan kejahatan cyber. Kita harus sadar bahwa setiap klik atau setiap informasi yang kita berikan kepada orang lain atau media sosial itu belum adanya kebenaran. Jadi kita harus riset apakah ini informasi yang benar, aman, atau tidak menyinggung orang lain. Yang ketiga, peningkatan keterampilan dan peluang kerja. Sebagai mahasiswa informatika, kita memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari inovasi teknologi. Dengan menguasai literasi digital, kita bisa mengembangkan keterampilan kita saat menggunakan digital atau teknologi masa kini. Contohnya, kita belajar coding dan programming untuk menciptakan solusi teknologi sekarang. Analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Desain UI atau UX, pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan manajemen keamanan cyber untuk melindungi data. Dalam laporan diperkirakan pada tahun 2030 sebanyak 23 juta pekerjaan baru akan muncul di sektor teknologi. Ini adalah peluang besar bagi kita sebagai mahasiswa informatika. Tantangan literasi digital ini bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang kita hadapi antara lain, yang pertama, ketimpangan akses dengan teknologi. Mungkin sekarang kita terdengar dengan yang namanya AI yang akan menggantikan pekerjaan kita. Yang dua, kurangnya edukasi literasi digital. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya keamanan digital, bahwa keamanan digital ini sangat penting sebagai privasi kita. Yang ketiga, kecanduan teknologi. Pengguna teknologi yang berlebihan tanpa kontrol dapat berdampak buruk pada produktivitas dan kesehatan mental. Sering nge-game, main judi online, dan lain-lain bisa menjatuhkan mental kita dalam bersosialisasi ataupun dengan pemikiran psikologi kita. Sebagai mahasiswa informatika, apa peran kita? Sebagai apa kita? Sebagai generasi muda dan calon inovator teknologi, kita memiliki
tanggung jawab besar, mari kita ambil langkah-langkah yang nyata. Langkah-langkah apa saja yang saya berikan? 1. Mengembangkan inovasi teknologi. Kita pelajari apa yang bersangkutan dengan teknologi. Contohnya coding, pemrograman, desain, editing, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi agen literasi digital. Mengedukasi keluarga, teman, dan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar untuk cara bijak menggunakan teknologi. Ketiga, menggunakan teknologi untuk hal positif. Aktif menciptakan konten bermanfaat dan menjauhi konten-konten negatif. Contoh nyata literasi digital. Sebagai contoh di masa pandemi COVID-19, teknologi digital membantu kita tetap terhubung dengan pembelajaran. Bisa dibilang daring. Digital kita terhubung dengan pembelajaran daring, namun tanpa literasi digital banyak mahasiswa yang kesulitan memilah sumber belajar yang kredibel. Ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup, perlu kemampuan untuk menggunakannya secara efektif. Ternyata literasi digital sebagai contoh di masa pandemi COVID-19, teknologi digital membantu kita untuk pembelajaran jarak jauh atau daring. Namun tanpa literasi digital, banyak siswa yang masih kesulitan memilah sumber belajar yang kredibel. Ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup, perlu kemampuan untuk menggunakannya secara efektif. Betul apa betul? Nah, jadi kesimpulannya, gunakan teknologi dengan bijak dan baik, dan kita harus perbanyak literasi digital untuk cara penggunaannya yang lebih bijak. Hadirin yang saya banggakan, literasi digital adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Mari kita tingkatkan kemampuan kita, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai pencipta inovasi yang membawa perubahan positif. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat menjadi generasi yang unggul, yang siap bersaing di masa depan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.